Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium IPA SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai. Perkenalkan, nama saya Ibu Fauzia selaku laboran atau pengelola Laboratorium IPA. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang Laboratorium IPA dan tata tertibnya. Beberapa peralatan yang ada di laboratorium fisika, diantaranya ada peralatan yang berkaitan dengan hidrostatika dan panas, listrik dan magnet yang meliputi ampermeter, voltmeter, power supply, trafo listrik, dan magnet. Juga banyak sekali peralatan-peralatan listrik lainnya. Lalu juga ada peralatan mekanika yang meliputi timbangan, Bose head, jangka sorong, mikrometer skrup, katrol, dan lain sebagainya. Nah, tersedia pula alat peraga tata surya dan beraneka macam kit seperti kit optika, kit hidrostatika dan panas, kit mekanika, dan kit listrik dan magnet. Selain itu, ada juga satu set alat peluncuran roket air yang biasa digunakan untuk menunjang ekskul kir. Nah, bisa kita lihat pula beberapa proyek listrik yang merupakan penugasan mata pelajaran IPA. Selanjutnya, kita beralih ke laboratorium biologi. Kita bisa melihat di dalam laboratorium biologi terdapat beberapa alat biologi seperti rangka manusia, mikroskop, tabung-tabung reaksi, dan ada beberapa carta atau alat peraga biologi. Kita juga bisa melihat ada rak jas laboratorium yang nantinya akan kalian gunakan jika kalian melakukan praktikum IPA di Laboratorium IPA SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai. Kegiatan-kegiatan yang berada di Laboratorium IPA meliputi percobaan-percobaan kir, penelitian-penelitian, praktikum IPA seperti pengamatan mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop, uji makanan, optik, dan listrik. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang Science Lab Safety, tata tertib yang berlaku di Lab IPA SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai. Seperti yang kalian lihat di layar, pertama, follow teacher's rule, yaitu kalian harus mengikuti peraturan yang diinstruksikan oleh guru kalian. Jadi kalau gurunya menginstruksikan kalian untuk melakukan A, kalian harus melakukan A, jangan melakukan yang lainnya. Selanjutnya, do not put things in your mouth. Berarti kalian tidak diperkenankan untuk memakan apapun yang berada di dalam lab IPA. Misalnya kalian menemukan sebuah zat kimia yang harum dan kalian merasa ingin memakannya, kalian dilarang keras untuk memakan apapun yang ada di dalam lab IPA. Yang ketiga, ada wash your hand. Tidak hanya selama pandemi saja, tetapi setelah melakukan praktikum, kalian diwajibkan untuk mencuci tangan. Yang keempat, be careful with a sharp tool. Berarti kalian harus berhati-hati dengan barang-barang yang tajam. Jadi jangan dibuat mainan. Di lab, belajar dengan serius tapi santai. Dan jangan bercanda ya di lab ya. Oh ya, sebagai informasi, di laboratorium terdapat kursi-kursi yang itu bisa berputar-putar. Nah, itu kadang-kadang seringkali digunakan untuk bermain-main atau untuk didorong-dorong. Nah, itu cukup membahayakan jika dalam lab terdapat banyak alat-alat pecah belah. Dan jika kalian memecahkan alat-alat yang ada di lab, maka kalian wajib untuk menggantinya. Dan alat-alat lab harganya tidak murah. Yang kelima, use goggles and proper clothing when needed. Ya, jadi kalau misalnya kita berkecimpung dengan alat-alat kimia atau zat-zat kimia, maka kita diwajibkan untuk menggunakan jas lab untuk melindungi diri kita dari tumpahan zat-zat kimia. Sehingga ketika misalnya nantinya ada zat kimia yang tumpah, maka yang pertama kali kena adalah jas lab kita, bukan pakaian kita. Dan juga goggles ya, atau kacamata untuk praktikum. Nah, tapi jarang sekali kita menggunakan hal itu karena zat-zat kimia yang berada di laboratorium IPA khususnya di tingkat SMP tidak seberbahaya di tingkat-tingkat selanjutnya. Tapi tetap kita harus berhati-hati. Dan yang terakhir, think responsibly. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi misalnya kita tidak sengaja untuk memecahkan alat-alat kimia
atau alat-alat fisika, alat-alat biologi, atau merusak apapun yang ada di lab, maka kita jangan diam saja. Misal, kalian memecahkan suatu alat, tapi kalian nggak ngomong sama guru yang sedang mengajar. Nah, karena misalnya kalian takut. Nah, teman kalian tiba-tiba melewati pecahan alat lab yang tadinya kalian pecahkan, maka itu bisa membahayakan teman-teman kalian. Sehingga kalian harus melapor segala apapun yang telah kalian lakukan yang berdampak pada kerusakan yang ada di lab. Pokoknya kita harus bertanggung jawab. Baik, itulah tata tertib berkaitan dengan laboratorium IPA. Ditunggu kedatangannya di Laboratorium IPA SMP Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai.